Dr. Zuhair Ali SPPD KGH Finasim. Tempat tanggal lahir Air Muluk pada tanggal 21 April tahun 1961. Amanah yang beliau emban saat ini adalah sebagai Ketua KSM Penyakit Dalam RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Yang kedua adalah Kepala Divisi Ginjal Hipertensi RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang sekaligus sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Yang keempat adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Palembang. Riwayat pendidikan beliau menamatkan S1 dan juga profesi dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1987. Kemudian spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1996. Subspesialis ginjal hipertensi di KIPD tahun 2004. Dan beliau telah menyelesaikan S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2008. Baiklah, kepada Dr. Zuhair Ali SPPD KGH Finasim, kami persilakan Dok untuk menyampaikan materi kuliah tamu yang berjudul Etika Kedokteran selama Pandemi COVID-19. Waktunya kurang lebih 60 menit ya, Dok. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dr. Indriani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ibu Dekan, Dr. Yanti Rosita, serta jajarannya, para dosen, para alumni, para mahasiswa yang kami cintai. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita berdiskusi tentang satu hal yang sangat menarik sebetulnya, tapi jarang kita diskusikan. Dr. Yanti Rosita ini pernah bertahun-tahun kita berkumpul di Puskesmas Sirapo Padang. Itu di waktu itu sama nyonya saya, Yulia Darlina, dan alhamdulillah hari ini ketemu lagi. Saya izin share screen. Silakan dokter. Ya, mari. Baik. Jadi judul saya adalah Etika Kedokteran di Era Pandemi COVID-19. Ya, jadi inilah judul yang diberikan kepada saya. Pendahuluannya, agendanya adalah pendahuluan, kemudian kode etik kedokteran Indonesia, lalu etika kedokteran di era pandemi, dan kemudian rekomendasi. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Dekan. Idealnya yang namanya etika itu melekat dalam tubuh kita, ya, baik sebagai dokter maupun sebagai manusia. Mungkin ada kekhususan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah. Kita ingin menampilkan apa yang disebut sebagai etika kedokteran yang Islami, gitu. Karena roh Islam itu idealnya akan melekat pada diri kita masing-masing. Apa yang kita sebut sebagai etika ini ternyata berasal dari bahasa Yunani yang berjudulnya ethos. Kita pernah sering mendengar ethos kerja, semangat kerja, berarti akhlak, adat, kebiasaan, watak, perasaan atau sikap yang baik dan layak. Jadi semua sikap kita yang baik dan layak itu ideal disebut sebagai etika. Sedangkan Kamus Umum Bahasa Indonesia Purwadarminta mengatakan etika adalah ilmu pengetahuan tentang azas akhlak, dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 2018 mengatakan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kalau kita perhatikan di Kamus Bahasa Indonesia, ternyata etika itu adalah ilmu. Tapi kalau kita lihat dari awal, apa yang disebut sebagai etos bukan ilmunya, tetapi adalah
watak, perasaan, atau sikap dari kita masing-masing, ya, yang berasal dari ilmu yang diajarkan, kemudian dipahami, kemudian dijalankan oleh kita masing-masing. Kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu, ada pelajaran P4, gitu ya. Jadi P4 itu adalah pengenalan, pemahaman, dan penghayatan Pancasila. Idealnya etika kedokteran ini juga bisa diajarkan seperti itu. Jadi masing-masing kode etik kedokteran Indonesia itu kita pelajari satu persatu. Tentunya dalam waktu 1 jam ini tidak mungkin kita meneliti satu persatu, namun mari kita lihat bersama. Dasar etika kedokteran kita itu tentunya berasal dari Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia, berbagai undang-undang, di antaranya yang sangat melekat adalah Undang-Undang Praktek Kedokteran. Ini adalah panduan Kode Etik Kedokteran Indonesia, awalnya tahun 2002, yang mungkin diajarkan selama ini, dan diperbaharui tahun 2013. Dan sama seperti saya kira tidak semua di antara kita pernah mempelajari buku Kode Etik Kedokteran Indonesia ini sampai sejelas-jelasnya. Gitu. Jadi mari kita bahas secara sekilas. Kode etik itu ada 21 pasal yang meliputi kewajiban umum, itu pasal 1 sampai 13. Kemudian kewajiban dokter terhadap pasien, itu pasal 14 sampai 17. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat, itu pasal 18 dan 19. Dan yang terakhir adalah kewajiban dokter terhadap diri sendiri, pasal 20 sampai 21. Kalau kita lihat di sini, dalam kode etik ini tidak hanya diajarkan kewajiban dokter terhadap pasien, tapi juga terhadap teman sejawat, terhadap diri sendiri. Kemudian kalau kita tambah dengan sumpah jabatan, itu bagaimana tindakan kita terhadap guru, terhadap sejawat yang lain. Mari kita pelajari satu persatu. Pada pasal 1 dikatakan bahwa setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. Pada akhir dari kuliah saya ini nanti akan saya tampilkan bagaimana sumpah dokter itu dibacakan dan dihayati. Yang kedua, seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Nah, di sini terlihat bahwa kita sebagai dokter itu harus profesional, ukurannya sangat tinggi, bebas dari pemikiran apapun, bebas dari desakan apapun. Jadi kita tidak boleh berdasarkan agama, berdasarkan persahabatan atau permusuhan, dan berdasarkan hal-hal yang bersifat sara. Yang ketiga, dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Ini berhubungan dengan pasal 3 tersebut, jadi tidak boleh dipaksakan oleh apapun, termasuk oleh atasan kita. Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Jadi dalam kesempatan ini, dokter tidak boleh mengiklankan diri. Jadi ada batasan-batasan khusus, mulai dari papan praktek kita, papan reklame, itu tidak boleh dilakukan menyimpang dari aturan yang ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Selanjutnya, tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis pasien, ya, itu harus memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya, dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Jadi bagaimanapun konsultasi, persetujuan, inform consent terhadap suatu tindakan itu harus dilakukan baik pada pasien maupun pada keluarganya. Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan harus berhati-hati bagi para dokter yang memasarkan produk-produk yang tidak standar, seperti produk-produk alternatif, produk-produk MLM, karena dalam kesempatan ini kita harus buktikan secara ilmiah bahwa yang kita berikan itu adalah betul-betul pengobatan yang sudah diuji kebenarannya melalui metodologi ilmiah. Yang ketujuh, seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
Jadi ada kasus yang menarik beberapa tahun yang lalu, seorang dokter itu terpaksa harus dituntut dan menjalani hukuman selama 4 tahun karena dia memberikan surat keterangan terhadap salah seorang pejabat kita. Jadi harus betul-betul hati-hati, kadang-kadang kita tanpa sengaja, tanpa didesak oleh atasan, didesak oleh keluarga, memberikan surat keterangan, baik itu surat keterangan sehat maupun surat keterangan sakit, yang nanti bisa memiliki aplikasi hukum. Yang kedelapan, seorang dokter wajib dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknik dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia. Jadi dalam kesempatan ini kita harus betul-betul mengobati berdasarkan kompetensi kita masing-masing. Kalau kita anggap ada orang lain yang lebih kompeten, mari kita serahkan atau kita rujuk kepada sejawat kita yang lain. Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi atau yang melakukan penipuan dan penggelapan. Dalam kondisi ini kadang-kadang tidak mudah bagi kita mengingatkan sejawat kita karena faktor ketersinggungan, nanti salah paham, itu bisa harus berhati-hati mengingatkan kalau memang itu bukan kompetensi yang bersangkutan. Seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawat, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Hak-hak pasien bukan hanya hak-hak hidup, tapi hak untuk berkeluarga, hak untuk berhubungan, hak untuk beragama. Jadi kita harus menghormati agama pasien, kepercayaan pasien, dan itu harus terjamin dan menjaga kepercayaan pasien tersebut. Berikutnya, nah ini yang harus kita ingat, ya. Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hak makhluk insani. Jadi melindungi hidup ini, kalau kita lihat dari sumpah kedokteran, itu sejak pembuahan sampai di akhir hayat. Jadi kita tidak punya hak untuk menghabisi hak hidup semua insani yang kita layani. Dalam melakukan pekerjaan sebagai dokter, wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan. Jadi mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kadang-kadang kita lupa, sebagai dokter kita hanya memikirkan kuratif saja, tanpa memikirkan promotif dan preventif. Jadi dokter tidak boleh mengatakan bahwa untuk promotif itu silahkan ke puskesmas, preventif itu ke dokter yang lain, tetapi kita harus mulai mengobati orang tersebut secara psikososial kultural pasien tersebut. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di lintas sektoral di bidang kesehatan atau bidang lainnya wajib saling menghormati. Jadi kita sebagai dokter tetap harus menghormati lurah, camat, bupati pada posisi sesuai dengan kondisi masing-masing dengan catatan mereka tidak mendesak atau memaksakan kehendak untuk pelayanan kita secara profesional. Selanjutnya, pada bagian kedua, ini juga yang sangat penting, bagaimana kewajiban dokter terhadap pasien. Mari kita saksikan bersama bahwa seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas persetujuan pasien dan keluarganya, ia wajib merujuk pasien ke dokter yang mempunyai keahlian tertentu. Jadi dalam kesempatan ini kita tidak boleh menahan-nahan pasien. Saya ingat pesan guru-guru kita, pasien itu bukan milik kita. Jadi dia datang ke kita untuk berobat, dan setiap waktu dia bisa berubah ke dokter yang lain. Dan satu hal nanti yang banyak berhubungan dengan masalah pandemi COVID ini adalah bagaimana kita menggunakan seluruh keilmuan dan keterampilan kita untuk mengobati pasien-pasien kita. Sedangkan pasal 15 mengatakan, setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasien agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadah dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya. Jadi kalau ada pasien misalnya yang ingin memanggil pemuka agamanya, itu kita persilahkan dengan catatan tidak mengganggu proses pengobatan yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah setiap dokter wajib merahasiakan. Ini juga banyak yang berhubungan dengan COVID. Nanti kita akan bahas panjang lebar. Segala sesuatu yang diketahuinya yang tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
Yang terakhir, setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikamanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu di pesawat udara itu pramugari menanyakan, apakah di sini ada dokter? Nah, kita wajib untuk angkat tangan, nanti melihat, biasanya kalau begitu ada orang, ada penumpang yang memerlukan pertolongan darurat kita harus jelaskan apa penyakitnya, nanti baru kita lihat apakah kompetensi kita memang sesuai dengan penyakit pasien tersebut. Bagaimana dengan kewajiban dokter terhadap teman sejawat? Pasal 18 mengatakan setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Ini merupakan perubahan dari sumpah jabatan, sumpah dokter yang mengatakan bahwa setiap dokter harus memperlakukan teman sejawatnya seperti saudara kandungnya. Nah, ternyata sekarang banyak sejawat dokter yang kawin bersama dokter, jadi katanya bagaimana sejawat bisa sebagai saudara kandung begitu. Termasuk saya sendiri. Sedangkan pasal 19, setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis. Jadi kita tidak boleh mengambil alih, walaupun itu misalnya keluarga kita sendiri. Misalnya saudara saya berobat dengan dokter A, karena saya saudaranya, saya tidak boleh mengambil alih pasien tersebut tanpa persetujuan yang bersangkutan atau permintaan dari pasien yang bersangkutan. Bagaimana kewajiban dokter terhadap diri sendiri? Ini sangat penting, apalagi di era pandemi sekarang. Kadang-kadang dokter melupakan kewajiban terhadap diri sendiri ini. Apa kata pasal 20? Yang mengatakan bahwa setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Dan yang ke-21, setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Jadi dokter tidak boleh mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana ilmu-ilmu terbaru, karena dia wajib untuk mengikuti apakah itu seminar, webinar seperti yang kita lakukan sekarang ini, termasuk teknik-teknik yang keterampilan yang harus dilakukan sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan. Itulah kira-kira gambaran khusus kode etik kedokteran Indonesia. Kita memasuki bagaimana etika kedokteran yang selalu dikaitkan dengan pandemi. Ini ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, wajib rahasia pasien, yaitu pasal 16, karena sekarang kita diminta untuk terbuka, baik di media maupun di hal-hal yang sifat keilmuan, bagaimana cara kita melaksanakannya. Yang kedua, bagaimana kita tetap melakukan pelayanan prima terhadap pasien. Dengan segala keterbatasan, bagaimana kita menjalankan pelayanan itu agar tetap menduduki profesi yang tertinggi. Itu sebetulnya pada pasal 2, 8, 14, dan 17. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perlindungan diri kita sebagai dokter dalam melakukan pelayanan terhadap pasien. Ini tadi yang kita sebut pada pasal 20. Yang pertama adalah wajib jaga rahasia pasien. Ya. Kalau kita lihat di berbagai media, itu banyak sekali beredar tentang wajib rahasia pasien, namun kita harus mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Kedokteran Dunia, yaitu Hippocrates, yang telah disampaikan beribu tahun sebelum Masehi, dikatakan bahwa apa yang saya lihat dan saya dengar dalam penataalaksanaan pengobatan pasien maupun yang di luar pengobatan pasien dari seorang manusia, itu harus kita jaga diri sendiri. Ya. Jadi kita tidak boleh mengumbar-ngumbar informasi itu, apalagi untuk hal-hal yang memalukan bagi pasien tersebut. Jadi kita harus tetap will keep to myself, yaitu hanya untuk diri saya sendiri. Itu kata Hippocrates. Bagaimana rahasia medis? Ya, rahasia medis adalah semua informasi kesehatan pasien yang harus dirahasiakan dan hanya dibicarakan dengan tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien tersebut. Jadi kita hanya boleh mendiskusikan dengan perawat, dengan dokter yang dirawat bersama, tapi tidak boleh mendiskusikan dengan orang-orang lain. Jadi sifatnya adalah rahasia, konfidensial, dan tidak boleh disebarkan kemanapun, dan rekam medis disimpan dengan baik. Oleh sebab itu sekarang berdasarkan akreditasi, kita tidak boleh mendudukkan rekam medis itu di bed pasien, kemudian di meja tunggu, tapi harus tersimpan dan hanya bisa dilihat oleh
dokter, dan perawat. Tidak membicarakan kasus pasien dengan siapapun di luar rumah sakit. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita bercerita tentang si A, si B, apalagi kalau dia adalah public figure, pejabat, oh si A itu sakit A, sakit B, sakit C, itu tidak boleh kita lakukan sebagai seorang dokter dan tenaga kesehatan. Ini ada sebuah tulisan di media yang mengatakan hati-hati, nakes tidak boleh sembarangan ungkap data pasien. Ini sesuai dengan pasal 16 tadi, setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Bagaimana penjelasan dari pasal 16 ini? Ya, kalau kita perhatikan dari pasal 16 ini, penjelasannya adalah dokter wajib merahasiakan apa yang ia ketahui tentang pasien, ya, dari suatu hubungan dokter pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokter tidak boleh memberikan pernyataan tentang diagnosis dan atau pengobatan terkait diagnosis pasien kepada pihak ketiga atau kepada masyarakat luas. Dokter tidak boleh menggunakan rahasia pasien untuk merugikan pasien, keluarga, dan kerabat. Ya. Dokter dalam hal terdapat dilema moral atau etis akan dibuka atau dipertahankan rahasia pasien, dokter wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan mitra lestari atau organisasi profesional. Biasanya kalau di rumah sakit itu dibahas di komite medik. Jadi kita tidak boleh menuliskan, ini yang kita sering lakukan, dalam surat keterangan sakit, diagnosis pasien tersebut. Jadi tidak boleh, walaupun itu diminta oleh tempat dia bekerja. Jadi tidak boleh kita katakan bahwa dia sakit, walaupun hanya sakit flu. Gitu. Berikutnya, setiap dokter wajib hati-hati dan mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, budaya, dan legal terhadap pembukaan rahasia pasien yang diduga atau mengalami gangguan jiwa, penyakit infeksi menular seksual, dan penyakit lainnya yang menimbulkan stigmasi dari masyarakat. Kalau untuk saat ini cocok sekali untuk COVID-19. Setiap dokter memeriksa kesehatan untuk kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak berwenang yang memintanya secara tertulis. Jadi kalau ada polisi minta kita visum, itu wajib secara tertulis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seorang dokter dapat membuka rahasia medis seorang pasien untuk kepentingan pengobatan pasien tersebut berdasarkan perintah undang-undang, permintaan pengadilan untuk melindungi keselamatan dan kehidupan masyarakat setelah berkonsultasi dengan organisasi profesi. Dalam keadaan wabah dan pandemi sekarang ini, biasanya permintaan itu berdasarkan melindungi keselamatan orang lain. Oleh sebab itu, Satgas itu bisa menginformasikan siapa yang sakit di daerah mana, tapi tidak boleh menginformasikan nama dan identitas pasien. Seorang dokter wajib menyadari bahwa membuka rahasia jabatan dokter dapat membawa konsekuensi etik, disiplin, dan hukum. Jadi jangan salah, kalau ada tuntutan dari pasien, kita sudah membuka rahasia penyakit dia, itu bisa berimplikasi terhadap etik, disiplin, bahkan hukum. Jadi bisa diadili di pengadilan. Ini adalah satu video terkait adanya penyebaran foto calon Bupati Cagup Musirawas saat isolasi mandiri di Rumah Sakit Muhammad Hussein sehingga viral di media sosial. Ikatan Dokter Indonesia IDI Palembang menghimbau dokter wajib menjaga privasi pasien. Berdasarkan keterangan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Palembang, Dr. Zulhair, dia sangat menyayangkan terjadinya kejadian ini karena sebelum menjadi dokter sudah disumpah dokter sehingga setiap dokter yang bertugas wajib menaati peraturan tersebut. Dokter, dia akan menjalani sumpah dokter. Dalam sumpah dokter itu jelas sekali tertulis, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Jadi apapun bentuk dari kerahasiaan pasien itu tidak boleh Ditambahkan oleh Dr. Zulhair Ali, selain sumpah dokter dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, sudah jelas dokter wajib menjaga privasi pasiennya dalam bentuk apapun. Sebelum ada persetujuan pasien dan pihak keluarga karena melanggar kode etik kedokteran, sumpah dokter, dan Undang-Undang Praktek Dokter, bisa terancam sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran juga cukup jelas dikatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi
dalam melaksanakan praktek kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Jadi jelas kalau misalnya seorang dokter membuka rahasia pasien, dia melanggar sumpah dokter dan melanggar undang-undang tentang praktek. Sementara itu pihak RSMH saat dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan resmi. Abidin Riwanto, PAL TV. Itu merupakan video yang jelas mengatakan bahwa memang kita tidak boleh membuka rahasia pasien. Ini bagaimana tinjauan etik dari Jurnal Etik Kedokteran Indonesia yang mengatakan bahwa kondisi wabah COVID-19 memerlukan kegiatan surveillance kesehatan sebagai tindakan dasar dan penanganannya. Dalam prosesnya, informasi data pasien banyak terlibat dan dapat menimbulkan isu etik. Informasi identitas pasien harus tetap dilindungi, dan pembukaan informasi medis terbatas pada hal yang relevan terhadap penelusuran penularan. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan stigmatisasi di masyarakat dan menambah kesulitan pemerintah dalam mengendalikan wabah. Dan transparansi pembagian informasi terkait wabah juga dapat menjadi hal yang mendesak dalam kondisi saat ini. Itu begitu pendapat dari ilmu kedokteran. Dan terakhir, bahwa MKEK sudah merumuskan bahwa Majelis Kode Etik Kedokteran dalam hal pandemi ini mengatakan bahwa ini kita baca, identitas pasien dan orang dengan maupun tanpa gejala klinis dengan diagnosis COVID pada prinsipnya tetap harus dilindungi. Dalam keadaan tertentu dapat dibuka sebagai inisial nama, jenis kelamin, status kesehatan singkat, usia, kronologi terbatas hanya yang relevan dengan penularan. Misalnya penjabaran lokasi potensi penularan dengan maksud menjadi kewaspadaan publik dan penularan kontak. Adapun informasi klinis terperinci, penyakit penyerta, tata laksana sebaiknya tidak dibuka. Pengecualian hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain menyangkut membuka nama pejabat publik dan nama tenaga medis serta tenaga kesehatan yang menjadi korban untuk kemudian diberikan penghargaan oleh dunia profesi kedokteran dan negara. Jadi harus hati-hati kalau misalnya ada di antara kita yang sakit, jangan difoto, jangan disebarkan tanpa seizin pasien tersebut, termasuk kalau yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Berikutnya, bagaimana pelayanan dokter terhadap pasien. Ini juga sangat sensitif, karena hingga saat ini banyak terjadi perubahan-perubahan yang kita lakukan terhadap pasien-pasien kita. Ini etika kedokteran di waktu pandemi, ada pernyataan bahwa berbagai persoalan etis muncul di permukaan. Dengan yang paling menonjol ialah persoalan di bidang etika medis, karena para dokter dan para perawat harus segera mengambil keputusan ketika berhadapan dengan pasien COVID-19. Dikatakan bahwa apa kriterianya, misalnya kalau pasiennya banyak sekali, bagaimana cara kita memilih, apakah ini harus di ruangan biasa, ruangan isolasi, maupun di ICU, padahal fasilitas kita sangat kurang. Sehingga bahkan kalau ada alat bantu ventilator yang lebih sedikit, sementara misalnya alat ventilatornya ada 2, yang memerlukannya ada 4, itu betul-betul kita harus memilih mana yang betul-betul wajib diberikan, mana yang bisa ditunda. Ini juga dikatakan oleh pakar dari Jerman, George Markmann, bahwa faktor penting dalam situasi yang melibatkan sejumlah besar orang sakit yang tidak dapat dirawat secara memadai, bahwa kita harus beralih dari pendekatan yang fokus pada seorang pasien dan pendekatan yang berorientasi kepada kelompok atau populasi. Ini bisa kita contohkan misalnya di IGD yang begitu banyak pasien datang, mana yang pasien COVID-19, mana yang diduga COVID-19, mana yang pasien yang tidak COVID-19, itu pun harus lebih hati-hati kita jaga. Kita tidak boleh menolak sembarangan pasien tanpa alasan yang tepat. Ada fenomena, ya, istilah yang berlaku di dunia kedokteran yang mengatakan bahwa there is no emergency during a pandemic. Ya, jadi tidak ada sebetulnya emergency selama pandemi ini. Kenapa? Yang harus kita ingat adalah PPE, yaitu Personal Prevention Equipment. Ini yang kita sebut di Indonesia sebagai APD. Jadi tanpa APD yang lengkap, kita tidak boleh menata laksana pasien, walaupun itu kondisinya emergensi. Ya. Itu hal yang harus kita pegang. Kita lihat ini, ya. Bagaimana kita tidak mempunyai pilihan untuk memilih kapan pandemi itu terjadi, tapi kita dapat
memilih bagaimana respon yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada masalah emergensi, terutama kasus-kasus bedah pada periode pandemi ini. Jadi kalau memang APD tidak ada, walaupun pasiennya sangat gawat, kalau itu membahayakan kita, itu tidak boleh kita lakukan. Jadi inilah yang harus kita siapkan, apa yang disebut sebagai 3S. Jadi rumah sakit di masa pandemi ini harus sudah bersiap-siap untuk bagaimana tenaga stafnya, bagaimana ruangan yang harus dipakai, dan bagaimana perlengkapan yang harus dilakukan. Yang harus diingat, kita harus menyiapkan sekali lagi APD. Ya, kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa perlindungan diri kita. Bagaimana kewajiban dokter terhadap pasien? Kita lihat lagi di pasal 14. Kita harus melakukan dengan seluruh keilmuan dan keterampilan itu. Ini yang kadang-kadang bisa kita langgar. Walaupun kita mampu, namun karena APD kita terbatas atau karena komorbid, usia kita sudah tua, kita tidak boleh melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Demikian juga dengan hal melakukan pertolongan darurat. Ya. Kita wajib melakukan tugas kemanusiaan. Tadi sekali lagi, tidak ada emergensi pada saat pandemi. Ini bertolak belakang dengan kode etik kedokteran yang selama ini kita lakukan. Ini adalah keluhan dari pasien. Ya, keluhan dari pasien yang mungkin saja terjadi di sini. Ini di Jawa Timur, jarang dijenguk dokter jadi keluhan pasien COVID-19. Ini di sini kelihatan bahwa ya, beberapa keluhan yang dirasakan oleh pasien, bahwa dikatakan pasien sering mengklaim bahwa layanan terlalu minimalis ya, selama dirawat, bahkan tidak pernah dikunjungi. Yang kedua, pasien yang menjalani isolasi mandiri jarang dipantau oleh petugas, apalagi isolasi mandiri di rumah sakit pun jarang dikunjungi. Pasien yang belum terkonfirmasi positif COVID-19 mengaku dicampur dengan pasien positif di tempat isolasi. Kita barusan tadi pagi diskusi untuk pasien-pasien yang rapidnya positif, tapi klinisnya tidak ada, itu harus kita jaga. Bagaimana kalau dia bisa dicampur dengan pasien-pasien yang COVID-19? Tidak ada bantuan ekonomi bagi keluarga pasien selama menjalani isolasi. Bagaimana dengan keluhan lain? Ini yang saya catat sendiri, bagaimana keluhan pasien dan keluarga. Yang pertama, susah menemui dokter karena banyak yang tidak praktek. Ya, kita ketahui sekarang banyak sekali dokter-dokter yang tutup dengan berbagai alasan. Biasanya pertama alasannya takut terpapar, yang kedua karena usia yang lebih dari 60 tahun, saya pribadi itu sudah tidak mengelola pasien-pasien COVID-19. Jadi untuk pasien-pasien yang terbukti positif COVID-19 itu saya serahkan dengan sejawat saya yang lebih junior, juga mungkin karena adanya komorbid. Yang kedua, tadi sama dengan keluhan di Jatim, kontak dokter pasien ini sangat minim. Ya, baik dokter tidak memeriksa pasien karena rawat jalan maupun rawat inap, gitu ya. Jadi biasanya kita lihat di rawat jalan pun ada pembatas, berbagai upaya para dokter untuk terhindar dari terpapar dari COVID-19 ini. Yang ketiga, pasien tidak boleh ditunggu oleh keluarga, ya, karena diisolasi, karena takut tertular, biasanya pasien itu dilakukan sendiri di rumah sakit. Bagaimana dengan yang dalam kondisi disabilitas, tidak mampu melakukan kegiatan sendiri, misalnya mau buang air besar, mau pipis, mau makan, atau pada pasien anak dan pasien lansia, ini juga jadi problema. Karena kita tidak bisa menyerahkan perawat untuk aktif pulang pergi ke ruangan pasien. Biasanya perawat itu hanya dapat mengunjungi pasien pada jam-jam tertentu. Ini untuk melindungi perawat kita dari terpapar dari COVID-19. Tindakan tertunda karena menunggu hasil swab PCR. Banyak sekali tindakan-tindakan ini, kadang-kadang swab PCR-nya sampai 2-3 hari atau seminggu, sehingga tindakannya pun terpaksa ditunda. Karena dokter tidak akan berani melakukan operasi misalnya tanpa diketahui keadaan pasien tersebut. Yang tidak kalah pentingnya, ini saya alami 2-3 hari yang lalu, ya, pasien yang sudah beberapa kali datang ke saya selama pandemi ini bertanya, "Dok, saya tidak mengenal wajah dokter karena selalu tertutup APD. Nanti kalau ketemu di jalan kita tidak tahu." Saya katakan, "Sama Pak, saya juga tidak mengenal wajah Bapak karena Bapak juga pakai masker." Ternyata ini jadi masalah untuk bagian beberapa pasien kita. Ini yang terjadi sekarang, ya, dokter dibatasi oleh plastik, itu jangankan untuk memeriksa pasien langsung, ya,
Bahkan dia harus tertutup ini karena takut saling tertular. Biasanya saya juga begitu, saya tidak pakai plastik ini, saya memakai apa yang disebut sekarang sebagai stetoskop yang tidak pakai kabel, jadi bisa jaraknya jauh 1 meter atau 2 meter. Yang saya katakan kepada pasien bahwa saya bukan takut tertular dari pasien, tapi saya takut menularkan ke pasien. Karena sebelum ibu ini, mungkin sudah ada 4 atau 5 pasien sebelumnya yang saya periksa. Jadi dengan membatasi ini, mudah-mudahan rantai penularan itu tidak terjadi. Biasanya pasien akan mengerti dengan kondisi itu. Bagaimana dengan rawat isolasi? Ya, rawat isolasi tadi, ini ternyata bertentangan dengan pasal 15 yang kita jelaskan pada awal tadi, bahwa dokter wajib memberikan kesempatan pasien agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadah dan penyelesaian masalah pribadi lainnya. Ya. Jadi kalau pasien diisolasi, tidak boleh ditunggu, tidak boleh didatangi, ternyata kita sudah melanggar pasal 15 ini. Namun sekarang dapat kita lakukan dengan berbagai upaya, yaitu dengan misalnya dengan media sosial, dengan telepon, dengan yang lain-lain, agar mereka tetap mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan keluarga, kadang-kadang dengan call video, itu bisa saling melihat yang lain dengan syarat bahwa memang pasien tersebut dalam keadaan sadar penuh. Yang terakhir, ini bagaimana perlindungan diri dokter. Ya, perlindungan diri dokter, apa yang harus kita lakukan terhadap perlindungan diri dokter ini, kita lihat dalam pasal 20 tadi, setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Ya. Apa permasalahan dokter di era pandemi? Ini dokter sangat rawan tertular COVID-19, cukup banyak yang tertular COVID-19, sebagian di antaranya meninggal dan sampai sekarang terus bertambah. Ya, ini foto sejawat kita, Dr. Pangestu, yang membantah bahwa viral seluruh tenaga medis Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang positif COVID-19. Ternyata faktanya hanya 36, walaupun 36 orang itu cukup banyak ya yang dialami. Dan ini juga ada berita yang juga sangat mengenaskan, ya. Jarang-jarang kita menjadi juara Asia maupun juara dunia, tapi ternyata angka kematian tenaga kesehatan di Republik Indonesia tertinggi di Asia, ketiga di dunia. Ini yang memprihatinkan kita. Ya. Ini pada akhir Januari itu dikatakan 647 tenaga kesehatan Indonesia wafat akibat COVID-19, terbanyak di Asia. Ini pada akhir Januari, diantaranya 228 dokter. Ternyata 1 bulan lebih berikutnya, ini berita pada 1 Maret yang lalu, ini 28 Januari, jadi hanya lebih 1 bulan lebih 3 hari, 325 orang dokter meninggal. Bayangkan dalam waktu 1 bulan, itu dari 228 menjadi 325. Hampir 100 orang dokter yang meninggal. Dapat dibayangkan ada yang berseloroh, tidak mudah untuk mencari dokter yang baru, tidak mudah untuk mencari perawat baru, jauh lebih mudah mencari bupati atau gubernur yang baru. Ya, jadi ini jadi perhatian. Apa yang direkomendasikan oleh IDI tidak lain adalah tingkatkan screening, terutama screening terhadap pasien-pasien yang akan diobati oleh dokter. Yang kedua, perketat protokol kesehatan. Dapat kita bayangkan sekarang ini kondisi kita di daerah sekarang, bagaimana orang sudah begitu bebas dengan protokol kesehatan, apalagi dalam acara-acara pesta, perkawinan, di perkantoran. Jangan hanya bergantung pada vaksinasi. Ini yang kita sedihkan, bahwa banyak orang yang menyangka setelah vaksinasi dia akan merasa bisa lebih bebas. Ini adalah video. Kita lihat bersama bagaimana kenapa dokter dan tenaga kesehatan punya yang meninggal. Ini adalah diskusi saya dengan Radio Sonora beberapa waktu yang lalu.
selama pandemi cukup banyak dokter yang wafat Iya, betul. akibat ini. Iya. Bagaimana menurut dokter sendiri? Ini apa yang menjadi penyebab atau seperti apa sih harusnya? Iya, ini juga saya ingat dari awal waktu beberapa dokter meninggal, saya sempat SMS, ber-WA dengan ketua PBID di Jakarta. Kita harus cari apa sebabnya. Kita harus lihat kenapa sampai begini, gitu. Kenapa sampai begini? Karena kita tidak ingin dokter-dokter yang lain juga ikut seperti itu. Ya, jadi itu niat kita. Tapi ternyata memang kita sudah tahu beberapa alasannya, tetapi kita masih belum bisa menghindari dokter-dokter yang meninggal. Sampai sekarang terus bertambah begitu ya, bertambah. Bahkan saya ingat Dahlan Iskan mengatakan bahwa kita waktu itu jumlah kasus corona kita masih lebih sedikit dibandingkan Cina, Wuhan, tapi jumlah dokter kita sudah lebih banyak dari mereka itu. Salah satu penyebabnya kemungkinan adalah proteksi kita masih kurang. Gitu. Jadi yang saya maksud proteksi itu bukan hanya APD yang dipakai oleh dokter. Kita ketahui waktu awal-awal dulu, dan itu bukan hanya di Indonesia, di tempat-tempat lain pun demikian. Ada orang yang pakai, dokter yang pakai jas hujan, gitu ya, sesuatu yang tidak standar, gitu. Itu awalnya. Dan yang sampai saat ini yang kita lihat bahwa screening pasien itu bagi dokter itu masih sangat kurang. Yang saya maksud begini, idealnya dari awal kita sudah tahu bahwa pasien tersebut COVID atau bukan. Idealnya. Tapi dengan masih kekurangan kita tidak bisa men-screening itu sampai ke yang betul-betul pasti. Saya ingat beberapa waktu yang lalu kebetulan anak saya kecelakaan di Surabaya. Dia harus masuk rumah sakit swasta, harus operasi. Sebelum operasi itu harus diswab 2 kali. Dan itu memang biayanya cukup besar begitu. Dan itu tidak mungkin kita lakukan di sini. Jadi itulah yang menyebabkan akhirnya dokter pun ikut terkontaminasi begitu ya. Jadi kita tidak tahu, yang kita duga bahwa pasien tersebut tidak mengalami COVID, ternyata setelah operasi baru ketahuan, oh ternyata dia COVID. Kita screening semuanya ternyata positif gitu ya. Dan kita sadari bahwa sebagian besar, bukan sebagian besar, dokter-dokter yang berperan di sini usianya memang lebih tua begitu, dan cenderung untuk mudah terinfeksi. Oke. Kalau melihat SDM dokter di Indonesia, seperti apa sih dok perbandingannya? Apakah lebih banyak yang boleh dikatakan usianya sudah lanjut atau seperti apa dok? Sebetulnya tidak juga. Jadi memang komposisi itu ya seperti piramid tetap. Hanya masalahnya yang banyak terpapar itu kan yang senior. Jadi sesuai dengan gradasinya para dokter umum itu biasanya di garda terdepan, di poliklinik, kemudian di IGD, di screening, itu mereka juga terpapar. Mereka juga kalau dibilang angka positifnya banyak yang positif. Tapi karena usianya mereka masih muda, fisik mereka masih kuat, alhamdulillah mereka kan sehat setelah itu. Jadi tidak banyak yang sampai meninggal. Yang meninggal itu justru yang tua-tua, itu sesuai dengan hukum alam lah begitu ya. Memang daya tahannya itu rendah, mungkin dia sudah punya komorbid beberapa penyakit, jadi mereka lebih mudah meninggalnya. Jadi kalau kita katakan kenapa banyak yang meninggal, itu pertama APD kita tidak standar, ya, terutama pada waktu awal-awal dulu. Ya. Yang kedua, kurang mematuhi pedoman APD. Banyak yang memakai APD yang standar, tetapi pedoman APD itu tidak kita lakukan. Yang ketiga, fasilitas kerja tidak standar. Kita sadari bahwa bagaimana kondisi ruangan kita, tempat kita bekerja, apakah ventilasinya memadai, filternya seperti apa, adakah kamar mandi sehingga kita harus sebaiknya keluar dari rumah sakit itu harus mandi dulu, bagaimana dengan ruang ganti dan ruang makan. Yang tidak kalah pentingnya adalah faktor kelelahan. Karena mungkin relatif sedikitnya tenaga dokter, ada yang beban kerjanya sangat tinggi, ada yang lansia, ada yang memiliki komorbid, ya. Dan yang terakhir juga yang kita bicarakan tadi adalah screening kita masih lemah, ya. Baik screening secara umum di luar epidemiologi maupun screening pada pasien-pasien yang berobat ke rumah sakit. Ini adalah
suatu poster yang menunjukkan kenapa tenaga kesehatan banyak yang positif COVID. Dan ternyata salah satu sebabnya bukan karena pasien. Karena apa? Pertama, karena merasa sesama nakes aman dari penularan. Makan sambil ngobrol, bergerombolan saling berdekatan, penggunaan alat makan secara bersamaan, tidak jarang jarak dan pakai masker di transportasi umum, membuang alat medis tidak pada tempatnya. Ini yang kita rasakan kepada sesama kita di tenaga kesehatan. Banyak yang masih berkumpul, banyak yang masih makan bersama. Ini juga, ya, sesama kolega, ya, berbicara boleh tanpa masker karena aman. Gitu. Teman dekat tidak perlu pakai masker karena kita tahu bahwa dia negatif. Sesama keluarga juga seperti itu. Padahal itu tidak boleh terjadi. Bahkan sampai saat ini, saya di rumah itu masih pakai masker, di rumah masih pisah ranjang dengan istri. Ya. Karena apa? Karena kita menjaga dan saya sadar bahwa saya potensi untuk tertular COVID-19. Jadi oleh sebab itu, sebetulnya dokter itu harus dilindungi, APD standar, pengaturan jam kerja yang standar, pengaturan tempat kerja yang baik, adanya tim mitigasi ID yang memang sekarang sedang berjalan, dan yang tentunya kita terima kasih kepada pemerintah yang telah memprioritaskan utama untuk vaksinasi. Ini adalah bagaimana pelaksanaan kode etik kedokteran di masa pandemi, bagaimana perlindungan hukumnya. Ternyata bahwa berdasarkan hukum wabah, ya, karena dia risiko sangat tinggi, nomor 4 tahun 84, dia dapat diberikan ganti rugi. Dan juga bahkan diberikan berdasarkan penghargaan atas faktor risiko. Tapi apalah artinya ganti rugi dan faktor risiko kalau memang kita sudah meninggal dunia, gitu ya. Jadi tidak ada cara lain bagaimana cara kita melindungi diri kita agar terhindar dari ini. Ini yang dilakukan oleh ID, ya, pedoman standar perlindungan dokter di era COVID-19, ya, oleh tim mitigasi. Ini apa yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Sekarang sudah dianjurkan untuk telemedicine, kemudian harus mematuhi pedoman penggunaan APD. Kalau kita sakit, kita harus melaporkan diri untuk dilakukan screening, ya, dan membatasi prosedur yang sifatnya elektif. Ya. Misalnya elektif itu apa? Misalnya medical check up atau hal-hal yang bisa ditunda. Sedangkan sistem kesehatan itu harus menyediakan fasilitasnya, menyediakan APD yang lengkap, meningkatkan edukasi kepada pasien, kemudian melakukan tes secara berkala untuk mengendalikan penularan. Ini yang ideal dilakukan di beberapa provinsi. Tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat itu harus melakukan PCR test 2 minggu sekali. Alhamdulillah di kita berat, belum, karena memang terbatasnya sarana pemeriksaan PCR. Ini risiko yang harus kita jaga, ya. Jadi ada risiko rendah, risiko sedang, tinggi, dan risiko sangat tinggi apabila pasien-pasien kita melayani pasien-pasien, ini umumnya untuk sejawat kita dokter gigi, dokter THT, yang menggunakan tindakan aerosol, sejawat anestesi yang berhubungan dengan hidung dan mulut. Ini upaya yang harus kita lakukan. Sebetulnya APD itu melindungi pada batas terakhir. Kita harus melakukan eliminasi dari awal, kita harus substitusi, pengendalian teknik, bagaimana cara kita mengatur ruangan, bahaya dan yang lain-lain, administratif, kebiasaan kerja, dan APD. Misalnya ada yang harus WFH sebagian, harus ada waktu istirahat, sehingga kita bisa melaksanakan melindungi sejawat kita. Ini salah satu contoh bagaimana ruangan yang ideal bagi seorang dokter bekerja. Ini yang alami saja tanpa HEPA filter. Dikatakan ini pintu, ini jendela, ini tenaga kesehatan dan pasien. Cara yang ideal, kalau udara dari sini ini cukup baik. Tapi risikonya kalau tenaga kita yang menular bisa menularkan kepada pasien. Ini yang buruk kalau udaranya dari arah pasien. Itu akan mudah kecenderungan dokter akan tertular. Yang ideal, yang kompromi yang baik adalah seperti ini. Jadi silakan udara lewat antara pasien dan nakes memang tidak berpotensi untuk berbahaya. Ini rekomendasi yang kita lakukan, ya, harus hati-hati, kemudian be prepare, be flexible, dan stay safe. Ini dikatakan bahwa kita harus menyiapkan segala sesuatunya secara profesional dan emosional. Kita hanya punya 2 senjata pelindung, yaitu ilmu pengetahuan, knowledge, dan resilience. Resilience ini adalah penyesuaian diri, beradaptasi. Kalau kita tidak bisa beradaptasi dan mengatur diri, maka kita akan rusak. Kemudian kita harus lebih fleksibel. Dikatakan bahwa tidak ada rencana yang universal. Jadi satu rumah sakit mungkin berbeda dengan rumah sakit yang lain. Jadi hanya ada satu strategi
Kalau kita memang terjadi perubahan, kita harus berubah secepatnya. Harus selalu bahwa kesehatan itu adalah segala-galanya, ya, merupakan prioritas umat utama dan tidak bisa diwakilkan dengan hal yang lain. Jadi bagaimana cara mengatasi ini adalah bekerjalah secara teamwork seperti di rumah sakit. Kalau kita dalam kondisi tidak safe, tidak sehat, kita harus mundur. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.